Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Nah, materi yang akan kita bicarakan adalah neraca massa dan energi untuk sistem terbuka. Nah, materi ini bagian dari materi hukum pertama termodinamika dan beberapa konsep dasar. Nah, kita mulai dari neraca massa untuk sistem terbuka. Nah, jika sistem terbukanya kita gambarkan sebagai berikut. Sistem terbuka sering disebut sebagai control volume, dan batas sistem itu kita sebut sebagai control surface. Arus yang masuk dan keluar ya digambarkan di sini. Ada arus yang masuk adalah M1 bertitik, M2 bertitik, yang keluar adalah M3 bertitik. Nah, M yang bertitik itu artinya massa per satuan waktu atau mass flow rate. Kita terjemahkan laju alir massa. Nah, kita buat neraca massanya ya, akumulasi sama dengan input kurangi output. Akumulasinya adalah dmCV dt ya. Itu adalah perubahan massa dalam control volume. mCV adalah massa dalam control volume ya, sama dengan input M1 bertitik juga ditambah M2 bertitik, itu inputnya dikurangi outputnya M3 bertitik. Nah, kalau kita nyatakan sebagai selisih antara yang keluar dengan yang masuk, berarti M3 bertitik dikurangi M1 bertitik kurangi M2 bertitik. Ini ada tanda minus. Kita beri tanda flowing stream, artinya ini untuk arus yang mengalir keluar dan masuk ya, itu flowing stream. Jika kemudian kita sederhanakan lagi menjadi dmCV dt ditambah delta M bertitik Fs. Nah, delta M bertitik Fs tadi ya itu adalah selisih laju alir massa yang keluar dengan laju alir massa yang masuk ke dalam control volume ya. Nah, ini tadi dmCV dt ditambah delta M bertitik Fs sama dengan 0. Ini adalah neraca massa untuk sistem terbuka. Nah, berikutnya kita menyebut ya, untuk mass balance itu akan diperoleh nanti persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ya, itu adalah dari neraca massa sistem terbuka. Oke, M bertitik atau laju alir massa itu adalah debit dikurangi densitas. Debit itu adalah kalau kita nyatakan untuk MKS ya, satuannya meter kubik per sekon, densitas adalah kilogram per meter kubik ya. Kalau dikalikan nanti dapat kilogram per sekon. Itu juga sama dengan densitas dikalikan kecepatan dikalikan A. Densitas kalikan kecepatan, kan kecepatan itu adalah meter per sekon, kemudian A adalah meter persegi. Nah, nanti juga akan diperoleh kilogram per sekon. Nah, jika demikian M bertitik kita gantikan dengan rho UA. Nah, di sini ya kita peroleh persamaan ini ya. Untuk keadaan steady state atau keadaan tunak, maka dmCV dt itu sama dengan 0 ya. dmCV dt sama dengan 0, maka diperoleh persamaan kontinuitas ya. Untuk keadaan tunak adalah rho UA flowing stream sama dengan 0. Nah, jika kemudian rho UA itu adalah juga sama dengan UA per V, maka M bertitik atau mass flow rate adalah juga sama dengan U kali A dibagi V. Nah, ingat V itu adalah apa? Volume spesifik ya. Volume spesifik. Jadi densitas itu adalah sama dengan 1 dibagi V, atau kebalikan dari volume spesifik yang satuannya adalah meter kubik per kilogram. Jadi dia sebenarnya kebalikan dari densitas ya. Oke.
Kemudian kita bicarakan tentang neraca energi ya. Bentuk umum neraca energi ya. Jadi nanti kita akan mempelajari hukum pertama itu yang pada hakikatnya hukum pertama adalah neraca energi atau energi balance ya. Tuh. Nah, jika kita memiliki sistem seperti ini ya, control volumenya seperti ini, ada massa yang masuk dan keluar ya. Massa yang masuk itu atau flowing stream yang masuk itu adalah dilambangkan dengan 1, yang keluar adalah 2. Nah, semua properti atau sifat-sifat pada aliran ini diketahui semua. Ada V, ada U, ada H, ada U kecil. U kecil itu adalah velocity atau kecepatan. Kalau U besar adalah energi dalamnya. Demikian pula untuk arus yang keluar ya. Arus yang keluar juga diketahui propertiesnya ya, sifat-sifatnya. Kemudian ke dalam sistem atau control volume juga ada panas, juga kerja yang mengalir masuk ya, dari lingkungan ya, dari lingkungan menuju sistem. Nah, Q di sini dituliskan bertitik, artinya juga energi panas per satuan waktu ya. Kemudian W itu juga bertitik ya, kerja per satuan waktu ya. Jika kemudian dituliskan neraca energinya dmu CV dt ya, perubahan energi dalam kontrol volume atau sistem per satuan waktu, sama dengan selisih energi dalam dan juga energi kinetik, juga energi potensial flowing stream ya. Ini U tambah setengah U kuadrat ya. Setengah U kuadrat itu adalah energi kinetik, kemudian GZ atau di sini ditulis ZG adalah energi potensial ya, dikalikan ya, jangan lupa dengan M bertitik ya, massa per satuan waktu, mass flow rate. Ini ada tanda minus ya, ini selisih antara yang keluar dengan yang masuk ya, ditambah Q bertitik dikurangi delta PV ditambah W bertitik ya, dikurangi delta PV. Ini perubahan P kali V ya dalam kontrol dalam flowing stream ya. Nah, PV ini sama-sama untuk flowing stream jika digabung dengan U ya, untuk flowing stream juga. Jadi U tambah PV adalah apa? H ya. Jadi H sama dengan U ditambah PV. Entalpi sama dengan energi dalam ditambah P kali V ya. Ini kita gabungkan menjadi satu properti namanya entalpi ya, H ditambah setengah U kuadrat ya, yang lainnya sama, ditambah ZG semuanya kalikan M bertitik ditambah Q ditambah W semuanya bertitik juga, sehingga satuannya ini setiap sukunya adalah energi ya per satuan waktu ya, energi per satuan waktu. Kemudian kita pindahkan delta ini ke ruas kiri sehingga diperoleh persamaan akhirnya seperti ini ya. Nah, kita ambil persamaan yang terakhir tadi, ini dmu CV dt ditambah delta H setengah U kuadrat tambah GZ kalikan M. Ini untuk flowing stream sama dengan Q ditambah W. Nah, jika energi kinetik dan potensial dari arus yang mengalir masuk keluar sistem bisa diabaikan ya, energi kinetik dan potensialnya adalah dianggap bisa diabaikan ya. Misalkan energi kinetik masuk sama dengan yang keluar ya, karena U nya sama, maka energi kinetik kan bisa diabaikan ya, bisa sama dengan 0 gitu kalau energi kinetik
aliran yang masuk sama dengan yang keluar misalkan. Energi potensial sama dengan 0 jika ketinggiannya sama. Flowing stream yang masuk dengan yang keluar itu ketinggiannya sama, Z-nya sama, maka energi potensial bisa diabaikan. Maka akan diperoleh persamaan ini ya. Ini bisa kita pakai. Oke, ini bentuk umum. Nah, untuk hal yang khusus ya, hukum pertama atau neraca energi pada proses alir keadaan tunak atau sistem terbuka. Kalau sistem terbuka tapi keadaan tunak, berarti dmu CV dt ini akan sama dengan 0 ya. Perubahan energi dalam sistem terhadap waktu sudah sama dengan 0, artinya tidak lagi berubah terhadap waktu ya. Kalau keadaan tunak ya, kesamaan ini dmu CV dt nya sama dengan 0 ya. Berarti sudah tidak fungsi waktu lagi kalau keadaan tunak atau steady state sama dengan 0 ya. Maka akan diperoleh persamaan ini ya. Nah, langsung ke persamaan yang berikut ini. Jadi delta H ditambah setengah U kuadrat GZ ini sama dengan Q bertitik dibagi M bertitik. WS nya juga yang bertitik dibagi dengan M bertitik, sehingga masing-masing satuannya ini sudah dibagi dengan mass flow rate ya. Satuannya sudah dibagi dengan mass flow rate ya. Hati-hati nanti untuk melihat satuan-satuan ini ya, berbeda dengan keadaan awalnya tadi. Nah, kita peroleh persamaan umumnya ya, adalah delta H ditambah delta U kuadrat per 2 ditambah G delta Z sama dengan Q ditambah WS. Nah, dan di sini muncul WS. WS itu artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah soft work atau energi kerja poros ya, kerja poros, yang artinya adalah energi mekanik yang diberikan oleh lingkungan ke dalam sistem atau sebaliknya dari sistem melakukan kerja tetapi tanpa adanya aliran massa ya, tanpa membawa aliran massa. Itu ya adalah WS ya, soft work atau kerja poros. Nah, sekali lagi hati-hati dengan satuannya ya. Ini semua dimensi, setiap sukunya ini dimensinya sama ya. Jadi satuannya adalah satuan energi per satuan waktu. Ya, masih per satuan waktu enggak? Oh, sudah tidak ya. Karena tadi sudah dibagi M bertitik ya. Jadi energi per satuan massa ya. Jadi masing-masing suku ini adalah satuan energi per satuan massa, yang itu sama dengan kalau U kan misalkan MKS meter persegi ya, atau M kuadrat ya gitu, meter pangkat 2 gitu. Itu akan juga sama dengan ini G kali delta Z ya. G itu adalah percepatan gravitasi ya, kalau dalam hal persamaan dalam satuan MKS ya, berarti meter per sekon kuadrat dikalikan dengan delta Z ya, M itu meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, tadi yang delta U tadi juga begitu ya, berarti itu yang U kuadrat tadi. U kuadrat adalah meter per sekon kuadrat, meter kuadrat per sekon kuadrat, maaf ya. Jadi U kuadrat ini adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, yang itu sama dengan kalau dalam joule ya adalah joule per kilogram. Nanti silahkan dilihat masing-masing sukunya ya. Ini saya ulang lagi ya. H adalah jadi joule per kilogram, itu joule per kilogram. Kemudian yang U kuadrat ini dimensinya sama dengan G delta Z juga ya, sama dengan yang lain ya, tetapi ini seolah-olah hanya kita lihat
M atau meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, sebenarnya itu sama nanti ya dimensinya. Ya, jadi kalau U kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat, G delta Z juga begitu, meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, Q-nya juga sama dengan yang lain, juga WS-nya. Nah, dalam hal ini Q-nya ini juga Joule per kilogram, WS-nya juga begitu, Joule per kilogram. Jadi selalu perhatikan suku-suku ini ya, suku-suku di dalam persamaan fisika itu bisa dijumlahkan jika dimensinya sama, jika satuannya sama. Itu ya. Jadi selalu konsisten dengan satuan. Untuk satuan Inggris jangan lupa dibagi dengan konversi GC ya. Untuk energi kinetik dan energi potensial. Berikutnya neraca energi untuk sistem tertutup ya. Nanti ternyata bisa diturunkan dari bentuk umum tadi. Kita tahu sistem tertutup itu apa? Tidak ada arus massa yang keluar maupun masuk sistem. Berarti untuk flowing stream ini semuanya ya bisa dicoret karena tidak ada arus massa masuk dan keluar ya. Semua untuk flowing stream sifat-sifat ini kita coret. Entalpi juga energi kinetik, energi potensial. Maka diperoleh ini dm UCV dt sama dengan Q plus V. Jika diintegralkan maka akan diperoleh persamaan yang sama yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa delta U total sistem sama dengan Q ditambah W. Ini hukum pertama untuk sistem tertutup. Baik, kita akan melihat sebuah contoh berikutnya. Air, ini air ini maksudnya udara ya, bukan air. Pada 1 bar 25 derajat Celcius masuk ke dalam kompresor dengan kecepatan yang sangat rendah. Kemudian discharge-nya ya, keluar dari kompresor itu tekanannya menjadi 3 bar dan masuk dalam nozzle yang kemudian terjadi ekspansi yang menghasilkan kecepatan 600 meter per sekon dengan suhu dan tekanan yang sama dengan inletnya. Jika kerja kompresi itu sebesar 240 kJ per kilogram udara, beberapa banyak panas yang harus diambil selama proses kompresi ini. Baik, kita lihat gambar atau sketsa dari peristiwa ini. Sketsa dari peristiwa ini sebagai berikut. WS diketahui, kemudian nih suhu dan tekanannya, U-nya sangat kecil. Lalu untuk discharge-nya ya, suction-nya keadaannya ini, kemudian discharge-nya tekanannya menjadi 3 bar, tapi untuk suhu ya, setelah melalui nozzle ya, ini tekanannya kembali 1 bar ya. Ini melalui nozzle ya, 3 bar menjadi keadaan semula 1 bar 25 derajat Celcius ini, sama dengan di inletnya. Kecepatannya tetapi meningkat menjadi 600 meter per detik. Nah, bagaimana kita selesaikan? Pertama, kita tahu bahwa keadaan masuk sama dengan keluar ya, ini satu itu adalah di ini 1 bar 25 derajat Celcius, 2 itu di juga 1 bar 25 derajat Celcius ya. Jadi titik 2 itu setelah keluar nozzle itu suhu dan tekanannya sama, sehingga delta H-nya pasti sama dengan 0 ya. H1 sama dengan H2. Lalu ketinggiannya ya relatif sama, berarti delta Z juga sama dengan 0, sehingga
suku ini bisa dicoret. Nah, kecepatan berubah. Jadi untuk energi kinetik tidak boleh kita coret. Energi kinetik tidak boleh dicoret karena kecepatannya berubah. Baik, ini yang U masuknya sama dengan 0 atau U1 sama dengan 0, sehingga tinggal U2 ya. Maka persamaan ini menjadi U2 kuadrat per 2 sama dengan Q ditambah WS ya. Maka Q bisa dihitung ya dengan memindah ruas Q ke ruas kanan ya. Memindahkan Q ke ruas kiri maksudnya. Q ke ruas kiri, maka Q sama dengan minus 60 kJ per kilogram. Nah, ini kita lihat satuannya ya, Joule per kilogram, satuan energi per satuan massa. Nah, kita peroleh hasilnya. Contoh berikutnya, air pada 90 derajat Celcius dipompa dari tangki penyimpanannya dengan laju 3 liter per detik, 3 liter per second. Motor pompa itu memberikan kerja dengan laju 1,5 kJ per second. Air yang dari pompa tadi kemudian melalui heat exchanger yang mengambil panas. Nah, berarti ini pendingin ya, giving up heat. Berarti dia mengambil panas ya sebesar minus 670 kJ per second. Kalau pendingin maka panas keluar sistem. Kalau keluar sistem itu negatif Q-nya ya, negatif keluar sistem. And is delivered to a second tank. Diumpankan ke tangki yang kedua dengan ketinggian 15 meter di atas tangki pertama. Tadi yang ditanyakan adalah berapa suhu air yang diumpankan pada tangki kedua. Nah, coba kita selesaikan ya. Pertama, bahwa sistemnya ini adalah sistem terbuka ya. Kita lihat keadaannya adalah steady atau keadaan tunak. Alirannya juga tunak ya, steady state, steady flow process. Maka kita gunakan persamaan untuk proses terbuka ya, steady state, steady flow process, ini persamaannya ya, jangan salah. Untuk sistem yang terbuka, aliran tunak ini. Maka kita lihat di sini U-nya tidak disebutkan, atau berarti ini U-nya relatif sama, maka energi kinetiknya bisa diabaikan. Nah, kalau ketinggiannya kan berbeda ya, tentu energi potensial ada, lalu perubahan entalpi ya ada, ini karena ada apalagi ada heat exchanger, penukar panas ya, penukar panas. Itu Q-nya juga ada, WS-nya juga ada dari pompa. Nah, kita mengambil satuannya MKS ya, kilojoule per kilogram. Nah, pada suhu 90 derajat Celcius ini densitas air adalah 0,965 kg per liter. Ini kita lihat dari steam table ya. Melihat steam table ya. Coba kita lihat steam table berikut ini, Mbak. Nah, kalau suhunya 90 derajat Celcius ya, kita lihat di sini entalpinya berapa. Nih, kita lihat di tabel WAP atau steam table, properties of saturated steam. Entalpi di sini. Nah, kita lihat untuk saturated liquid. Nah, ini ke bawah kita ambil suhunya 90 di sini. Nah, maka kita peroleh nilainya. Nah, 376,9 ya, kilogram. Nah, kita lihat satuannya untuk di dalam
Ini adalah kilogram per 0,965. Oh, ini entalpinya ya. Tadi yang dicari adalah, nah, karena di sini tidak ada densitas ya. Nah, densitasnya adalah dari spesifik volume ya. Spesifik volumenya adalah ini 1036 nanti ini kita gunakan semua ini data-data ini ya, entalpi kemudian juga spesifik volume. Nah, spesifik volume adalah kebalikan dari densitas ya, kebalikan dari densitas. Jadi 1036 ini spesifik volume itu 1 dibagi 1,036. Nah, itu nanti akan kita peroleh 0,965. Nah, satuannya kilogram per liter. Ini kalau di dalam steam table volume spesifik itu satuannya apa? Kita lihat di sini sentimeter kubik per gram. Maka jangan kita harus hati-hati ya. Satuannya berarti sentimeter kubik per gram. Berarti kalau di sini tadi 1036 itu cm kubik per gram, kita balik menjadi gram per cm kubik. Nah, terus kita bawa ke kilogram per liter. Nah, itu sama besarnya ya. Di kilogram per liter sama dengan gram per cm kubik ya. Sekali lagi 1 kilogram per liter sama dengan 1 gram per cm kubik. Oke, kemudian mass flow rate-nya adalah ya, tadi ada 3 liter per sekon, ini debitnya ya, 3 liter per sekon dikalikan dengan 0,965 ya. Jadi Q dikalikan ya, Q-nya adalah 3 dikalikan apa? 0,965 densitas ya. Q dikalikan densitas. Sebagaimana kita tadi di awal ini ya, Q ini dikalikan dengan rho ya. Nah, itu sama dengan M per titik. Ini ya. Q dikalikan dengan rho. Oke, kembali kita lanjutkan di sini. Q kalikan dengan rho densitas sama dengan ya 2,895 kg per sekon. Nah, inilah mass flow rate-nya. Mass flow rate-nya atau laju alir masanya kita peroleh, kita tuliskan di dalam skema itu. 2,895 kg per sekon. Nah, jadi sekali lagi diperoleh dari apa? Steam table ya. Kita buka steam table. Yes, properties of saturated steam. Lalu kita cari yang subleak ya. Subleak, specific volume ya, specific volume. Kita ambil suhunya tadi 90 ya, ini 1,036. Lalu ini satuannya cm kubik per gram, juga sama dengan kilogram per liter. Nah, kita buat ke densitas, berarti 1 dibagi V ini. Atau nanti bisa juga di sini 3 ini dibagi dengan ini juga bisa ya, 1,036 ya. Bisa juga seperti itu. Nanti diperoleh M per titik. Jelas ya. Oke, berikutnya kita lakukan perhitungan untuk heat exchanger ya. Berarti Q nya sama dengan minus 670 dibagi M per titik 2,895.
670 tadi apa? Panas yang diambil ya, satuan panas satuan energi persatuan waktu dibagi M per titiknya menjadi ini, kita bawa ke kilojoule per kilogram semuanya. Untuk shaft worknya dari pompa adalah 1,5 sini ya, kilojoule per second dibagi M per titik ini juga dibagi mass flow rate, kita peroleh 0,52 kilojoule per kilogram. Kemudian G yang kita ambil 9,8 meter per sekon kuadrat ya, energi potensialnya adalah G dikalikan delta Z 15, 9,8 kali 15. Nah itu satuannya seperti yang saya sebutkan tadi waktu membahas rumusnya tadi ya, membahas persamaan tadi kan, meter kuadrat per sekon kuadrat, dan itu adalah sama dengan apa? Joule per kilogram. Nah ini makanya jangan heran ya, ini satuannya kayaknya beda tapi sebenarnya dimensinya sama. Meter kuadrat per sekon kuadrat juga sama dengan joule per kilogram. Kita nyatakan tadi kesepakatannya sebagai kilojoule per kilogram tuh. Nah kemudian kita hitung delta H-nya ya, delta H-nya adalah Q ditambah WS kurangi Q delta Z ya. Dari persamaan ini kita hitung semua, sudah kita peroleh delta H-nya minus 231,03 kilojoule per kilogram. Nah dari steam table tadi ya, yang 90 derajat Celcius di sini ya. Lalu kita cari entalpi sublik tadi yang saya sudah tunjukkan di awal tadi ya, 376,9 ini ya, 376,9 angkanya di sini. Suhu ditarik dari sini, kemudian ingat sublik karena yang mengalir adalah cairan ya, air cair, jadi saturated liquid. Entalpinya adalah ini, kita tarik ke bawah sampai di sini 376,9. Oke, lanjut. Ini kilojoule per kilogram ya satuannya. Ingat satuan, sekali lagi jangan sampai salah, nanti perhitungannya bisa salah semua. Terus berarti delta H tadi kan sama dengan H2 dikurangi H1. H1 nya kita tahu 376,9, berarti deltanya adalah ya, kita tahu deltanya dari sebelumnya tadi minus 231,03 ya. Ini H2 dikurangi H1 sama dengan delta H-nya, berarti H2 adalah, nah bisa kita hitung 145,9 kilojoule per kilogram. Nah itu ada di mana itu? 145,9. Nah, 145,9. Nah nanti kita lihat di dalam steam table ya, 145,9 itu entalpinya 145,9. Nah ternyata dia berada di sini. Ini ke atas adalah sublik ya, masih di jalur sublik. Nah berada di antara ini dan ini ya, berada di antara ini 34 dengan 35. Nah berada di situ ya. Itu berarti angka 145,9 tadi ya, tidak langsung kita peroleh berapa suhunya. Nah, jelas suhunya di antara 34 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Maka kita harus melakukan apa? Interpolasi. Kita bisa menggunakan yang sederhana dulu ya, karena kita masih belajar tentang matematikanya juga ya. Nah, kita gunakan di sini ya, kita gunakan ini ada kalkulator interpolasi. Kalkulator, kita bisa browse interpolation. Ada ini, kita pilih aja. Nah ini kita bisa pakai salah satu ya.
seperti ini ya, kita mencari nilai di antara dua titiknya. X nya kita ambil berarti yang diketahui ya, 142,4, kemudian nilai yang di tengah-tengah 145,9 tadi ya, 9 dari ini tadi, ini 145,9, kemudian dari ini 146,6. Nah, nilai Y nya kita ambil yang suhunya ya, 34. Jadi kalau linear itu bisa dibolak-balik. Di sini suhu berapa? 35. Maka kita hitung berapakah, saya perbesar ya, jelas nih, 142. Nah, kita hitung untuk 145,9 suhunya berapa. Nah, ini 34,83 itu nilai di tengah-tengah ini ya, 34,83. Oke, kita peroleh ya. Tuh. Berarti suhu air yang dialirkan ke tangki kedua adalah pada suhu 34,83 derajat Celcius. Nah, kita bisa melihat bahwa WS dan G delta Z itu cukup kecil ya. Nah, nilainya ya. Ini tadi kita kembali analisa, WS nya itu cuma 0,52, GZ nya juga kecil. Jadi pengaruh energi potensial dan shaft work nya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Kalau kemudian ada panas loh ya, ada panas ya, untuk keadaan tertentu begitu loh ya, keadaan yang berbeda bisa jadi juga berbeda. Oke, contoh berikutnya, steam turbine, suatu turbin uap ini bekerja secara adiabatik dengan power outputnya 4000 kW. Steam masuk turbin pada 2100 kPa, 475 derajat Celcius. Keluar dalam bentuk saturated steam pada 10 kPa. Jadi steam atau uap air yang jenuh ya, ingat jenuh tapi masih uap. Pada 10 kPa masuk kondenser, dan di kondenser baru kemudian dikondensasi, diembunkan dan didinginkan menjadi 30 derajat Celcius suhunya. Ini dalam bentuk sudah embunan berarti atau cairan. What is the mass flow rate? Nah, dicari mass flow rate-nya berapa. Lalu at what rate mass cooling water be supplied? Air pendinginnya harus disuplai dengan laju alir berapa ya, M water ini. Jika air pendingin itu masuk pada suhu 15 derajat Celcius dan dipanaskan menjadi 25 derajat Celcius. Nah, skemanya seperti ini ya, titik 1 sebelum masuk turbin, titik 2 keluar turbin, titik 3 keluar kondenser. Ini M steam adalah mass flow rate dari steam, M water adalah mass flow rate dari cooling water, air pendingin. Tuh, kemudian kita cek entalpi steam ya. Ada titik 1 ini, S1, kemudian titik 2 ya. Kita cek dari data ini. 2100 kPa, 495 derajat Celcius ya. Kita lihat di dalam steam table ya. Steam table 2100 itu yang steam table ini 2100 kPa. Kita lihat di sini ya. Bagian ini 2100 yang superheated ya. Jadi masuknya ya 2100. Kalau ada 2 ini berarti superheated ya. Ada 2 ini 2100 ya. Kita tarik cepat. 2100 Nah, 2100 di sini
suhunya adalah 475 ya. 475 itu di atas 2100 475. Nah ini 475 kita tarik terus sampai 2100 dari sini terus ya. Nah ini 2100 475 ya. Itu 475 kolom yang mana ini? Nah pasnya di sini 475 2100 sudah kita tandai. Nah ini sifat-sifatnya ada di sini ya. Sifat-sifatnya dari sini hanya adalah ini 3411,3. Nah ini 3411,3 ada betul ya. Kemudian H2 keluarnya adalah saturated steam 10 di exhaust saturated, jadi keluarnya sudah saturated 10 kilopascal. Nah, kita bisa pakai yang superheated ini juga ada di sebelah kiri, itu isi saturated 10 kilopascal ya. Nah terus kita percepat iya 10 kilopascal ada di mana? Ini ada. Nah ini 10 kilopascal, suhunya berapa? Oh ini saturated ya, saturated langsung di sini ya. Saturated steam satfab ini 10 kilopascal. Nah, judulnya nih superheated bisa kita pakai, tapi yang sebelah sini yang satfab saturated vapor 10 kilopascal. Oke, itu adalah hanya 2584,8 2584. Nah, betul ya. Baik, sudah kita peroleh ya 2584,8 kilojoule per kilogram. Oke, lalu kecepatan steam masuk adalah tentu WS dibagi delta H ya. Karena WS bertitik adalah ini, M bertitik L delta H, ini harus kita ingat ini ya. WS kan sama dengan delta H. Nah, WS kan sama dengan delta H. Saya ganti pointernya. WS sama dengan delta H. Dan WS bertitik adalah M bertitik kali delta H. Ya, kalau ini bertitik harus kalikan M bertitik ya. Maka M bertitiknya, M steamnya adalah ini, WS dibagi delta. Sudah kita peroleh. Oke, untuk kondenser, steam condensate leaving is subcooled water. Nah, keluar adalah subcooled 30 derajat Celcius. Subcooled 30 ya. Kita lihat di mana ini. Di steam table lagi H3 ini. Kita patokan 30 derajat Celcius ya. Kita ambil saturated liquid. Saturated liquid keadaan 30 derajat Celcius ya. Kita di steam table lagi 30 derajat Celcius terus ya, sekali lagi 30 satlik itu, nah, headernya ada di sini, satlik ya di sini, satlik hanya yang kita cari hanya di sini ya, satlik. Nah satlik 30 nah, di kolom ya, headernya tidak ada ini ya, 125,7. nah ini sudah betul ya, 125,7 kilojoule per kilogram. Oke, ini H3 nya. Maka cooling water masuk 15, keluar 25. Juga kita cari di steam table lagi ya, cooling water 15, 25 kembali keluar. Kita lihat 15, 25 untuk satlik ya, 15, 25 15 gimana ini, 15 ya, suhu nih, ingat ini suhu. Lalu H di sini hanya 62,94, terus keluar 25 di sini hanya 104,8 ya. 62,94 104,8, betul kah? Nah betul ya. Oke, sudah betul ya. Kita lihat steam table-nya. Maka kita buat ini neraca energi ya. Nah ini neraca energinya untuk di neraca energi yang di kondenser ya, di kondenser saja ini nggak ada
yang lain kecuali perubahan entalpi ya, delta saja. Berarti delta ya H3 kurangi H2 sama dengan ini H out dikurangi H in ini ya. Ini M steam kalikan H3 min H2 ditambah M water H out yang keluar dikurangi yang masuk. Nah, neraca energi ini itu sama dengan 0 ya, energi balance ya. Nah, kita cari M waternya. Nah, temu ya. Mudah sekali ya, jangan khawatir kalau kita ya telaten, sabar mempelajarinya pasti bisa. Demikian materi kita untuk kali ini ya. Tentu belajar mandiri itu menjadi penting ya. Jangan lupa untuk selalu rajin mempelajari ini semua ya. Demikian pembahasan kita kali ini ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.